Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Gandoria. Berjumpa kembali kita pada podcast Gandoria Dinas Kominfo Kota Pariaman. Di sini masih bersama host yang paling cantik saat ini, apalagi ya, ada Dewi di sini. Dan hari ini kita kembali hadir dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Nah, hari ini temanya kita mau jalan-jalan dulu nih, jalan-jalan keliling kota, dan ternyata kita nyampe di sebuah tempat yang sudah beberapa hari ini kita lihat sangat ramai sekali. Jadi ada tim podcast ini turun ke lapangan terus melihat ada sebuah tempat yang cukup ramai, dan ini menarik sekali kita bawa dia ke studio, dan alhamdulillah sudah hadir. Selamat siang Fajar. Halo, selamat siang Kak. Apa kabar nih? Baik, agak kurang tidur aja sih. Mudah-mudahan dengan melihat Kak Dewi lebih fresh gitu. Jadi lebih melek ya. Iya, jadi lebih melek. Oke, mungkin sedikit Fajar mungkin bisa memperkenalkan dulu Kak Dewi ini ketemu Fajarnya di mana gitu. Nah, tapi sebelumnya mungkin kita sapa dulu ya sahabat Gandoria. Fajar ini adalah owner salah satu kafe yang lumayan hits di Kota Pariaman, Diaksara, benar? Benar. Nah, kita bakal bagi tipsnya nih pendengar, sahabat Gandoria. Kali aja nanti setelah ini Kak Dewi bikin kafe juga gitu. Mungkin silakan perkenalkan diri dulu, Halo, Fajar. selamat siang semuanya warga Pariaman. Perkenalkan, nama saya Fajar Hari Kurniawan. Saya salah satu owner dari Diaksara Coffee Corner di Pariaman. Diaksara sendiri sih udah berdiri sekitar 6 bulan ya. Udah berdiri sekitar 6 bulan dan ya lumayan menarik pasar di Pariaman ini gitu. Bervariasi orangnya. Menurut informasi yang Kak Dewi dapatkan, nah ini kan ketika saya ketemu sama cowok ganteng nih, saya pasti cari tahu dong siapa sih dan asalnya di mana. Nah, itu Fajar katanya bukan orang Pariaman ya? Bukan. Saya sebenarnya asli Padang Panjang. Tapi berangkat ide buka buat di Pariaman tuh karena dulu pernah ada kerjaan di Pariaman. Mungkin karena terbentur tempat di Pariaman ini kan dulu belum terlalu cenderung ada tempat buat ketemu klien atau briefing sama klien gitu. Di 2019 ada ide lah buat suatu tempat yang bisa kalau ada kerjaan bisa ketemu sama klien atau briefing sama klien gitu kan. Ditambah juga sama kita tuh pengen sumber daya teman-teman di sini yang kan masih banyak nih yang potensial nih Kak, kayak teman-teman dari seniman, teman-teman dari pemusik gitu. Dan kita emang di kedai itu emang kasih fasilitas semua kepada teman-teman yang punya skill lah di bidangnya buat perform di kedai gitu. Jadi kita berangkatnya dari situ, kegelisahannya dari emang sebelumnya kan belum banyak tempat buat ketemu dan belum proper lah ya, maksudnya belum terlalu banyak tempat yang proper. Sama di sini juga banyak sih sumber daya teman-teman yang bagus-bagus gitu kan. Gitu sih Kak. Nah, itu sejak kapan nih Diaksara ini berdiri, atau sejak kapan ada di Kota Pariaman? Diaksara ini sebenarnya tempat itu kita udah kontrak dari bulan Desember tahun kemarin. Tapi kita baru launchingnya itu awal Februari tahun ini. Berarti baru sekitar 6 bulan 6 sih. 6 bulan ya. Iya. Nah, ini kita bercerita sedikit nih. Suka dukanya ini apa nih? Udah 6 bulan lumayan loh kan? Udah lumayan, udah 1 semester itu udah bisa dikatakan adalah bisa pertimbangan di situ, kita bisa acuannya di situ di 1 semester pertama. Iya. Suka dukanya sih paling ini sih Kak, cuaca sih ya. Karena kalau di asal saya di Padang Panjang itu kalau cuaca hujan itu udah biasa kali ya. Gitu. Hujan nggak hujan, dingin nggak dingin itu kalau mau keluar ya kita keluar aja gitu. Standby sweater atau apa gitu kan. Kita tetap bisa keluar gitu. Tapi kalau di sini kayaknya kalau udah hujan dari maghrib itu malamnya itu sampai jam 8 tuh susah tuh Kak. Paling itu yang senior dari jam 9 sampai jam 12 atau sampai jam 1 gitu. Itu sih yang paling di ininya cuaca sih, apalagi habis maghrib sih ya. Kalau kita dapat hujan habis maghrib tuh sampai malam tuh kayaknya lumayan susah sih buat datengin orang. Gitu. Jadi sangat berpengaruh ya. Cuaca tuh sangat berpengaruh sih, rata-rata sih buat usaha-usaha gitu yang cuaca sih sangat berpengaruh. Mungkin
apa nih yang menjadi motivasi buat Fajar sendiri untuk membuat kafe di Pariaman? Sementara kan kalau untuk dilihat wilayah Pariaman ini cukup kecil gitu kan. Benar. Motivasinya sih karena dulu sih kayak 2018 waktu saya pernah ada kerjaan di sini tuh nggak terlalu banyak saingan gitu, masih potensial lah, pasarnya masih potensial di sini, masih bisa kita arahin pasarnya gitu. Dan emang pure kita buka buat wadah sih, kita buka buat wadah teman-teman. Kebetulan banyak juga teman-teman dari Sanggar, teman-teman dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang gitu kan. Jadi dia asli dari Pariaman tapi dia nggak ada wadah buat ngunjukin ekspresinya gitu. Dia punya karya, dia punya apa, tapi dia nggak ada punya wadah, dan kita datang sendiri dengan konsep kedai kopi sekalian wadah buat teman-teman sekitar gitu. Sangat keren sekali. Iya. Mungkin bisa diceritakan kepada sahabat Gandoria nih yang belum tahu posisinya di mana, terus apa nih ciri khas dari Diaksara sendiri gitu. Iya. Diaksara itu posisinya di Tarata ya, Kelurahan Tarata, tapi mungkin patokan ininya dekat SMA 1 sih ya. Kalau dari luar itu sebelum SMA 1. Buat produk sendiri sih karena kita bisa dikatakan kalau kopi sih kita premium ya. Kopi kita premium karena kita produksi kopi sendiri. Dan rata-rata varian bestseller itu sih kopi. Karena kita emang pakemnya di kopi gitu. Jadi ini salah satu menunya ya? Iya, ini salah satu menu kita. Sobat Gandoria, ini nih keistimewaan kalau host yang cantik dengan narasumber yang ganteng. Nah ini nih ya, ada kopi susu. Kopi susu ya. Pengen tahu nih rasanya seperti apa. Nanti habis jeda iklan ini kita akan ceritakan sensasi kopi susu dari Diaksara. Baik, selamat siang sahabat Gandoria, kita kembali ya pada podcast Gandoria Dinas Kominfo Kota Pariaman. Dan sudah dicoba tadi, ini kopi susu ya, ciri khasnya Diaksara Cafe. Bentar saya minum dulu. Enak banget, kopinya kerasa, susunya kerasa, semanis kehidupan saya sepertinya. Keren, pokoknya buat sahabat Gandoria yang belum pernah coba itu rugi banget. Seperti apa sensasinya itu di lidah, nyami banget. Di samping ownernya ganteng, kopinya mantap, aduh itu luar biasa. Di sana harganya gimana tuh Fajar? Karena emang sebelumnya kita udah survei ya buat pasar Pariaman, dan kita kasih standar di harga range-nya 15.000. Dan itu pun yang paling mahal cuma 18.000. Gitu, karena kan kita sebelumnya udah survei pasar Pariaman kayak gimana, dan watak-watak orang yang mau datang tuh kayak gimana gitu, kita udah survei, dan emang paling pas itu sih 15.000. 15.000 standar banget, nggak mahal. Nggak mahal, karena emang rata-rata sih orang buat kopi susu di kota-kota lain sih udah 18.000, 20.000, dan kita emang bisa kita marginnya lebih rendah karena emang kita produksi kopinya sendiri gitu. Jadi marginnya bisa kita imbangin sama yang lain gitu sih Kak. Oke, sekarang kita tahu nih Fajar ya, kalau saat ini jangankan Kota Pariaman gitu, bahkan se-Indonesia itu sedang dilanda pandemi Covid. Nah itu Fajar sendiri merasakan dampaknya nggak terhadap Diaksara, dan itu gimana Fajar menyiasatinya? Berasa, dampaknya berasa banget. Kita siasatinya dengan media online sih Kak. Media online kita lebih promo gencar di promo media online, kita ngasih fasilitas buat take away sama free antar gitu area Pariaman. Dan mungkin karena kita kebantu sama lokasi yang lumayan gede, buat prokes itu kita agak ketat gitu. Jadi tempat gede itu jadi orang bisa jarak duduk bisa 5 meter, bisa 10 meter, yang satu di depan, yang satu di belakang gitu. Jadi nggak terlalu melanggar prokes lah. Gitu sih kan, karena prokes itu kalau duduk harus jaraknya 1 meter atau 2 meter. Karena kebantu itu sih Kak, kita jarak space tempat duduknya itu lumayan jauh sih gitu. Nah mungkin Fajar punya tips nggak nih, bagi-bagi tips buat kita, karena kan nggak bisa dipungkiri kalau kafe baru berdiri itu untuk memperkenalkan kepada masyarakat itu sangat susah sekali. Nah itu apa nih kiat-kiat khususnya untuk memperkenalkan kepada masyarakat, nah ini ada kafe bagus gitu.
Yang pertama kita bersosialisasi di media sosial. Yang kedua kita lebih sering aktivasi di sosial dan aktivasi di event. Mungkin selama 6 bulan ini ya, kita di event itu selaku kedai kopi itu tanggung jawab kedai kopi selama 6 bulan itu udah terpenuhi semua Kak. Karena menurut saya tanggung jawab kedai kopi itu udah harus bikin event kopi. Iya. Kemarin kita sempat bikin event kopi bulan Januari kemarin, Pariaman Fun Battle Manual Brew itu sesumbar, dan animo teman-teman di Sumbar itu sangat bagus karena mungkin lebih dari 36 orang pesertanya, dan itu masih banyak yang ngantri ya gitu. Karena emang di kedai baru itu kita harus sering aktivasi, kayak kemarin saya ngundang muralis internasional ke kedai buat bikin mural, dan dia terakhir bikin mural juga tuh Kak di Pantai Gondoriah tuh yang di apa namanya? Muaro itu ya? Ya, yang di Muara itu kemarin dia gitu. Jadi kita lebih sering bikin ke event perkenalan skalanya lokal sama skalanya provinsi gitu. Dan itu mereka datang ke sini Iya, benar. melihat kota Pariaman seperti apa, dan mereka juga ikut promosi gitu ya. Benar. Karena kemarin-kemarin sih jarang sih teman-teman yang dari luar kota kayak Bukit Tinggi, Payakumbuh main ke Pariaman tuh sangat jarang gitu kan, kecuali tujuannya emang ke pantai atau kemana gitu kan. Nah kebetulan teman-teman banyak juga di daerah lain, ya udah sekalian diundang aja, dan emang bener-bener ramai sih Kak kemarin tuh acaranya gitu. Nah bagaimana Fajar sendiri melihat kota Pariaman dari segi bisnisnya ini? Dulu waktu awal buka bisa dikatakan kita temenan juga nih, kita sama kedai kopi lain juga temenan gitu kan. Semuanya kita jalin komunikasi yang bagus. Sebelumnya kita nggak terlalu banyak ya, kedai kopi yang lain itu nggak terlalu banyak. Setelah beberapa bulan kita buka, nah kompetitor, bukan dikatakan kompetitor sih, rekan-rekan yang lain juga melihat peluang bisnis di sini. Berarti Pariaman itu udah bisa dikatakan potensial buat bisnis gitu kan. Udah berapa franchise nasional yang datang kayak di ST gitu kan. Dan ya karena mungkin mereka juga berpikiran sama saya gitu. Pariaman kota kecil tapi sangat potensial buat bisnis gitu kan, apalagi bisnis F&B gitu yang sangat menarik, apalagi di bidang kopi gitu. Iya. Untuk menghadapi persaingan. Nah, itu mungkin Fajar punya tips atau punya kiat-kiat khusus nggak? Karena kan ini sudah rata-rata nih dimanapun, kesini udah kedai kopi, kesini udah nah itu apa nih cara Fajar mengatasi persaingan seperti itu? Sebenarnya sih nggak persaingan sih Kak ya. Bisa dikatakan itu kita berlomba-lomba buat nge-guide masa yang beda gitu, karena setiap tempat itu udah punya pasarnya sendiri-sendiri gitu. Kita tinggal nge-guide pasar yang lebih luas atau lebih global ya, dengan cara kita mempertahankan idealis di konsep, di rasa kita tetap harus konsisten gitu kan, dan suasana di tempat kita tuh harus kita bikin senyaman mungkin, antara kita si pembuat minum dengan yang datang atau si teman-teman sama lokasi lingkungannya harus kita bikin sepositif mungkin gitu. Karena tempat yang nyaman, minuman yang enak, orang bakal datang sendiri gitu kan. Bener banget ya. Saya pun juga kalau cari kafe itu juga cari tempat yang nyaman. Bener. Penjualnya ganteng. Nah, ini ganteng nggak Fajar nih? Karena kan dari tadi kita lihat cuma di balik kacamata, kita coba dulu. Buka dulu dong kacamatanya, biar sahabat Gandoria tahu seperti apa sih Fajar Diaksara gitu lah. Matanya agak beda. Nggak masalah itu. Yang penting kan begadang jadi matanya agak merah. Nggak, jadi orang tahu oh ini ya ownernya gitu. Nah, ternyata manis, pakai kumis dikit loh sahabat Gandoria. Jadi nggak rugi loh kalau nggak ngunjungi Diaksara gitu ya. Bener, karena setiap weekend kita ada event sih, bukan event sih, lebih di akustik, kita lebih ke akustik setiap malam minggu, dan emang tamunya tiap malam minggu itu beda-beda. Dan rata-rata itu semuanya sumber daya lokal, teman-teman di Pariaman gitu kan. Emang kita balik lagi nih ke Pariaman nih, karena kita udah buka di sini, udah kita balik lagi. Salah satunya dengan sumber daya lokal tadi gitu. Iya, sangat luar biasa sekali. Orang luar kota
berbisnis di kota dan menggunakan fasilitas yang ada itu ibaratnya ya menampilkan kesenian dari anak Pariaman sendiri. Jadi secara tidak langsung mereka juga tersalurkan bakat dan hobinya. Nah, cerita Diaksara aja dari tadi sebenarnya Kak Dia jadi kepo nih. Sebenarnya Diaksara itu apa sih gitu? Kok bisa dinamain Diaksara kafenya? Diaksara itu kata baku dari aksara. Aksara itu adalah visual. Landasan awal visual sih Diaksara itu, karena kan kita buka kedai itu emang semua elemen itu kita gabungin Kak, mulai dari elemen desain, elemen foto, dekorasi sama tanaman itu kita gabungin, makanya jadinya Diaksara. Di itu sih menyatakan tempat sih, jadi kalau orang bingung lagi di mana gitu, lagi Diaksara gitu ya. Jadi biar nggak tahu sih ya, kalau aksara itu kan kata baku yang banyak, maksudnya udah lumayan terkenal nih di Jawa gitu. Takutnya kalau kita kena copyright, kalau kita pakai aksara makanya kita tambahin di gitu. Jadi lebih simpel juga sih kalau orang nanya langsung kita sebutin nama tempat sampai ujungnya di mana, Diaksara gitu. Simpel tapi mudah diingat gitu ya. Kayak Fajar banget, simpel tapi mudah diingat ya. Oke, mungkin terakhir ini sebenarnya masih pengen berbincang-bincang, masih banyak yang kita ingin gali dari sosok pemuda yang bukan orang Pariaman tapi bisa mensejahterakan masyarakat Kota Pariaman, khususnya pemuda-pemudinya. Bahkan itu bisa membuka lapangan kerja tersendiri di Kota Pariaman. Tapi ya tetap kita terbatas dengan waktu ya, Fajar ya. Mungkin di penghujung ini Fajar ada yang ingin diharapkan mungkin, atau ada pesan-pesan kepada pebisnis lain, silakan Fajar. Yang diharapin sih ini Kak, ya lanjut aja sih, kita sama-sama bertahan di situasi kayak gini. Kita harus putar otak terus nih, gimana caranya kita bisa bertahan, gimana caranya bisa survive di keadaan kayak sekarang ini, dan kita harusnya saling support system gitu ya. Kita harus saling support system, nggak harus saling ngejatuhin walaupun kita kompetitor, kita nggak harus saling ngejatuhin gitu, karena emang setiap kedai, setiap tempat itu punya pasar masing-masing. Kayak sate si A sama sate si B itu punya pasar sendiri. Kita nggak mungkin bisa ngambil pasar orang gitu. Kita cukup ngambil pasar secara global. Masih banyak kok orang yang nggak makan di situ, masih yang orang yang belum makan di situ aja kita tarik gitu. Jadi kita harus saling support sistem aja gitu. Iya. Nah tadi kita udah coba nih kopi. Nah kalau untuk menu makanannya ini apa nih ciri khas dari Diaksara sendiri? Nah kebetulan buat teman-teman yang mau datang itu kita minggu depan launching beberapa makanan berat. Kita launching beberapa makanan berat dan itu lumayan menarik sih ya. Ada ayam sambal rica, chicken katsu dan beberapa varian-varian ayam lainnya, dan itu lumayan menarik sih buat di Pariaman sih, belum terlalu banyak ya yang ada makanan kayak gitu. Dan kita sajiinnya emang visualnya bagus, karena saya lihat karakteristik cewek-cewek di Pariaman itu makan dan foto, foto dulu dan makan gitu. Jadi yaudah saya langsung tampilannya menarik dan kita ya harus konsisten dirasa sih Kak sebenarnya gitu. Iya. Oke, terima kasih sahabat Gandoria sudah mengikuti kami dari awal sampai akhir dan sudah banyak dapat tips-tips dan kiat-kiat menarik dari ownernya Diaksara, pemuda yang bernama Fajar, bukan orang Pariaman tanda kutipnya ya. Dan lain kali kita akan kembali berbincang-bincang dengan Fajar ataupun dengan yang lainnya. Nah, yang pastinya podcast Gandoria selalu menghadirkan yang berbeda dari biasanya. Kita akhiri sampai di sini pertemuannya. Saya Dewi Lestari. Selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih Fajar sudah hadir di studio kita. Lain kali kita live dari sana ya. Boleh banget, kita mantap. sediain tempat. Oke, selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.